Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Share Knowledge, berbagi pengetahuan. Oke, kali ini Share Knowledge akan membahas tentang benarkah ada amalan bacaan yang bisa menjadikan kita kaya. Oke, sebelumnya mohon maaf, ini adalah pendapat saya berdasarkan pengalaman saya belajar ilmu Al-Hikmah dari beberapa guru saya. Tentu, dan saya bukan master ya, tentu yang lain juga mempunyai pandangan yang berbeda tentang ini. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Oke, tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel saya, dan kalau bermanfaat bagikan pada teman-temannya. Oke, sebelumnya kita awali dengan syukuri alhamdulillah dan salawat sallallahu alaihi Muhammad. Kita saling mendoakan ya, semoga kita semua dimudahkan urusannya, semoga dilancarkan rezekinya, semoga masuk surga semuanya bersama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surga terbaik tentunya. Amin Allahumma amin. Oke, kita akan bahas tentang benarkah ada amalan bacaan yang membuat kaya. Ini sekarang banyak sekali di Facebook ya. Katanya amalan ini bikin kaya. Ternyata setelah ambil mahar atau bayar begitu ya, ternyata tidak kaya. Ada juga yang disuruh sudah mengamalkan banyak bacaan begitu, membaca sekian ribu, membaca sekian, ternyata tidak kaya gitu. Nah, ada juga kelompok saudara kita sebagian gitu ya, oknum yang bahkan malah ekstrim lagi. Ini sesat, ini pokoknya macam-macam lah gitu. Tetapi bagi saya, kita sama muslim saling menghormati ya. Kita semua ada kekurangan dan kita semua saling belajar, terus saling memotivasi untuk terus belajar begitu ya. Nah, pada kasus ini saya meninjau ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah konteks. Konteks. Kalau kita berbicara konteks di sini, selama saya mempelajari ilmu hikmah atau ada yang menyebutnya al-hikmah lebih spesifiknya, itu yang saya tahu adalah memang sih agak dekat dengan ilmu tasawuf begitu, tapi itu bukan. Nah, konteks dalam ilmu al-hikmah yang saya tahu dari guru-guru saya, ketika kita berbicara tentang makna kaya, itu berbeda dengan dalam konteks umum begitu ya. Saya contohkan konteks itu seperti apa. Itu kan begini. Ada 5 orang petani, kemudian sedang berbincang begitu. Di situ juga ada satu orang bukan petani ikut ngobrol. Tiba-tiba datang satu orang petani. Nah, satu orang yang baru datang ini tiba-tiba bicara begini. Kalau ingin kaya, tanam cabai, katanya dia. Kalau ingin kaya, tanam cabai. Nah, satu orang yang bukan petani ini mendengar kalimat ini tidak dengan konteks pertanian. Jadi dia langsung pulang, langsung ambil biji cabai, ditanam di pekarangan dia. 3 hari kemudian cabai itu tumbuh. Dia datang ke rumah orang yang satu tadi itu yang baru datang. Dia bilang begini, katamu kalau ingin kaya tanam cabai. Saya sudah tanam cabai di rumah dan sudah tumbuh, dan kenapa saya tidak kaya? Nah, dia begitu, dia marah-marah. Nah, dari cerita ini kita paham, orang yang satu ini memahami kalimat kalau ingin kaya tanam cabai itu tidak kontekstual. Tidak kontekstual dia, tapi tekstual. Nah, 5 petani yang ini, dia memahami ini secara konteks. Nah, coba kita perhatikan, kalau ingin kaya, dalam konteks pertanian, kata kaya yang dimaksud ini adalah potensi keberhasilan. Itu yang dimaksud. Jadi maksudnya, kalau tanam cabai sekarang itu potensi berhasilnya sangat besar peluangnya. Begitu. Kemudian yang dimaksud dengan tanam cabai, nah tanam cabai ini tidak sembarangan kalau dalam ilmu pertanian atau bisnis pertanian. Biasanya orang-orang tuh survei dulu, lihat ke toko-toko pertanian. Kalau bibit cabai di sana banyak, itu biasanya berarti yang tanam sedikit, berarti peluang itu besar. Atau melihat
cuaca dan semacamnya begitu. Ya macam-macam lah indikator yang bisa mereka baca yang menunjukkan bahwa peluang suksesnya itu besar begitu. Nah, itu dalam konteks. Nah, jadi pemahaman kontekstual itu seperti ini. Jadi bukan memahami teksnya. Kalau teksnya ingin kaya tanam cabai, ya tentu saja tidak gitu ya. Jadi kita harus menanam cabai itu maksudnya bertani cabai sesuai dengan ilmu bisnis pertanian seperti itu. Nah, begitu juga dengan dalam ilmu al-hikmah, konteks. Ketika orang mengatakan baca salawat ini sebanyak sekian agar menjadi kaya. Di sana ada istilah kaya. Kaya seperti apa yang dimaksud? Oke, kaya itu banyak ya teman-teman. Misal ada orang punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya uang banyak. Tetapi dia juga punya penyakit. Yang penyakit itu membuat dia tidak boleh makan makanan yang ada rasanya. Harus yang terasa hambar yang dimakan. Apakah ini kaya? Tidak. Jadi makna kaya yang dimaksud di sini adalah tidak selalu kaya dalam persepsi kita, gitu. Oke, banyak uang tapi banyak maling di daerah yang kita tinggali percuma. Banyak uang tapi sering sakit habis juga, begitu. Iya, bahkan saya pernah menemukan gitu ya dua golongan yang menurut saya tuh ya bisa kita ambil hikmahnya gitu ya. Yang satu ini dia orang miskin, dia punya anak satu, dia tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah favorit atau di sekolah internasional dan semacamnya begitu. Tetapi anaknya baik, dia penurut, suka membantu orang tua. Nah, di tempat lain ada orang yang kaya raya, dia mampu menyekolahkan anaknya di sekolah internasional, sekolah yang cukup mewah. Tetapi anaknya ini bahkan saya melihat sendiri gitu ya, mengajak kelahi orang tuanya. Nah, dari kedua ini mana yang kaya? Ya, oke, banyak uang belum tentu bahagia, gitu. Oke, itu makna kaya. Nah, kemudian yang berikutnya di sana juga ada hitungan ya, hitungan jumlah. Dalam mengamalkan itu biasanya kita ada hitungan, harus 100, harus 30, harus 10.000 dan semacamnya begitu. Nah, kalau yang saya tahu dari beberapa guru saya itu ada dua macam. Hitungan itu maksudnya adalah yang pertama adalah tunduk. Mengajarkan kita tunduk kepada guru. Kita diberi amalan oleh guru kita baca salawat ini sebanyak 100 kali. Nah, maksudnya itu kita tidak perlu mempertanyakan kenapa harus 100, kenapa harus kurang, bolehkah kalau kurang, bolehkah kalau lebih, tidak harus begitu. Tapi kita tunduk saja. Karena kita menjadi muridnya, murid harus tunduk pada guru, gitu ya. Takdim. Ya, begitulah, kita harus tunduk pada guru. Nah, jadi hitungan itu harus pas, gitu. Nah, tetapi saya punya guru yang lain, guru saya yang lain ini dia mengajarkan hitungan itu tidak harus pas. Nah, kalau yang ini saya memahaminya motivasi. Beliau mengatakan tidak 10.000, tetapi maksud beliau itu bukan 10.000, tapi maksud minimal 10.000 kali. Nah, saya memahami di sini adalah motivasi. Jadi hitungan yang dimaksud ini adalah motivasi. Nah, memang ada sih beberapa teman yang mengatakan itu nggak boleh tuh ditentukan angka-angka gitu. Nah, menurut saya karena saya memahami secara kontekstual, bagi saya tunduk pada guru itu boleh, dan itu mengajaran Islam. Yang kedua, motivasi. Motivasi di sini minimal 10.000. Maksudnya itu bukan kalau kata guru saya, kita bukan hamba angka yang jadi maksudnya hamba angka itu gimana? Seolah-olah dengan 10.000 langsung kaya. Tidak seperti itu. Begitu ya. Jadi ini makna angka yang dimaksud itu. Jadi tunduk pada guru dan motivasi. Intinya di sini adalah ini makna ini ya, makna majas gitu ya. Jadi 10.000 itu mewakili maksudnya itu sebanyak-banyaknya gitu maksudnya. Oke. Yang berikutnya adalah fokus. Nah, fokus kita.
ketika mengamalkan tuh, kalau kata guru saya, membaca amalan itu fokusnya bukan pada hasil yang akan didapat. Contoh misalkan, kita diberi amalan, baca sholawat ini sebanyak 10.000 kali kamu akan kaya. Bukan kita ketika membaca sholawat, kita bukan pikiran kita fokus pada rumah mewah, istri cantik, 4 lagi, kemudian mobil mewah dan semacamnya. Bukan itu yang ada di benak kita. Nah, masalah fokus ini, saya mendapat ajaran tidak sengaja dengar di YouTube juga, yaitu tentang dari kisah Majnun atau Kois. Dia yang cinta, kelewat cinta sampai gila cinta pada seorang wanita bernama Laila gitu ya. Nah, dalam cerita itu ada ajaran tentang bagaimana fokus kita, kemana fokus kita, apakah pada harta, pada dunia, pada cita-cita, ataukah pada Allah gitu. Nah, coba kita ke ceritanya Kois dulu. Nah, Kois itu pernah suatu ketika dia duduk-duduk begitu ya, tiba-tiba ada anjing lewat di depannya. Kois itu yakin anjing ini mau ke tempatnya Laila. Akhirnya dikejar anjing itu oleh Kois Majnun itu. Nah, dia mengejar anjing itu sampai dia lupa bahwa dia ternyata lari di depan orang yang sedang sholat. Orang-orang fakih, paham agama. Gitu. Nah, begitu selesai sholat, orang fakih itu mengejar Majnun dan marah pada dia. Kamu ini gila. Kamu lari di depan orang sholat. Kamu tidak melihat apa. Gitu. Tapi kata Majnun, aku lari di depan kalian yang sedang sholat karena aku tidak tahu karena kalian sedang sholat. Aku fokus mengejar menuju Laila. Aku fokus mengejar anjing agar aku bertemu Laila. Begitu kata dia. Fokus pada Laila. Sampai dia lupa kalau ada orang sholat. Nah, terus dia lanjut. Yang gila itu kalian. Kalian sedang sholat masih melihat saya. Seharusnya kalian itu fokus pada Allah. Kalau kalian fokus pada Allah, tidak mungkin kalian melihat saya. Sama seperti saya. Saya fokus pada Laila, saya tidak melihat kalian. Kalian yang gila, kata orang begitu. Wah, itu ajaran yang luar biasa sekali ya. Si Nizami itu seorang ulama yang memang dengan novel itu ingin mengajarkan pada kita, kita harus mencintai Allah. Gitu. Majnun itu adalah gambarannya begitu. Nah, fokus kita dalam amalan ini, kalau kata guru saya, jadi ketika kita membaca sholawat atau apapun amalan itu, pikiran kita fokuskan pada Allah. Karena semua itu milik Allah. Begitu. Jadi kita bukan fokus pada hal aku akan dapat ini. Fokus kita pada Allah. Kemudian kalau kita fokus pada Allah maksudnya kita adalah kita mengharap agar kita menjadi hamba yang paling dicintai Allah. Menjadi hamba yang semakin dekat pada Allah. Begitu. Jadi dengan melakukan ibadah atau membaca selawat tersebut yang diajarkan oleh guru kita. Begitu. Nah, fokus pada Allah. Katanya begitu, kata guru saya, kalau Allah sudah cinta pada hambanya, maka Allah akan membimbing. Katanya begitu ya, aku akan menjadi kakimu ketika kamu melangkah, aku akan menjadi matamu ketika kamu melihat, aku akan menjadi telingamu ketika kamu mendengar. Maksudnya itu adalah, kalau kita sedang melangkah, Allah membimbing. Kita menggunakan tangan, dibimbing oleh Allah. Menggunakan mata, dibimbing. Menggunakan telinga, dibimbing. Kalau semua sudah dibimbing oleh Allah, mau bisnis apapun kita, mau memilih bisnis akan tepat. Mau mencari informasi dengan telinga, pasti tepat informasinya. Mau melangkah untuk berjualan, akan tepat. Itu kalau sudah dibimbing oleh Allah. Begitu. Nah, jadi kalau bimbingan Allah itu begitu berharga, begitu berarti, lebih dari segalanya, ngapain kita fokus ketika dikir kita fokus pada rumah, wanita, atau uang? Buat apa? Mending lebih baik kita fokus pada Allah. Gitu. Kalau kita menjadi hamba yang paling dicintai, itulah manfaatnya. Gitu. Bahkan kita akan diberikan surga yang terbaik. Gitu ya. Amin Allahumma amin. Nah, seperti itu. Jadi konteks amalan cepat kaya itu seperti ini. Nah, bahkan kalau menurut saya, begitu, ini hanya pendapat saya. Sebenarnya amalan cepat kaya itu menurut saya itu adalah motivasi bagi orang-orang yang hatinya itu menderita, menurut saya, menderita cinta dunia. Padahal kan orang yang
baik itu yang sedang sehat jiwanya itu adalah orang yang cinta akhirat gitu. Nah, sehingga muncullah ilmu al-hikmah ini mengabarkan pada mereka tentang dunia duniawi, keindahan duniawi. Tetapi tujuannya sebenarnya nantinya adalah motivasi agar cinta akhirat. Kenapa? Karena ketika dia sudah zikir begitu, biasanya dia akan merasakan kecintaan pada Allah, kerinduan pada akhirat, dan begitu, dan semangat ibadah itu yang dirasakan nanti ketika dia sudah seperti ini. Entah itu karena doa sang guru, entah itu karena hidayah dari Allah berkat ibadah yang dia lakukan begitu. Nah, kemudian ada penjelasan juga. Jadi orang mengamalkan sesuatu itu kan mengharapkan suatu yang ajaib gitu ya. Nah, yang ajaib itu kalau pada nabi itu disebut dengan mukjizat. Tapi kita bukan nabi, kita tidak akan mendapatkan mukjizat. Nah, kalau pada wali-wali Allah itu disebut dengan karomah. Tapi kita bukan wali, kita juga tidak bisa melakukan karomah. Kalau pada orang biasa itu disebut dengan ma'unah, pertolongan. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi bisa terbang, bisa dan semacamnya begitu ya. Nah, kalau kita tidak dapat ini, apa yang didapatkan? Yang paling berharga dibandingkan dengan karomah. Apa itu? Istiqomah. Ya, ada hadis Nabi ya, katanya hadis Nabi. Mungkin saya keliru. Katanya hadis Nabi begitu yang mengatakan istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Begitu. Bagi orang yang sudah zikir dengan bacaan yang banyak, hatinya akan tenang, hatinya akan tunduk, lemah dan lemas begitu, maksudnya lembut hatinya, dan dia akan mudah menerima hidayah begitu. Jadi ke ujung-ujungnya nanti akan mau menerima, ternyata alhamdulillah sudah diberikan istiqomah meskipun tidak mendapatkan kekayaan, tetapi istiqomah ini lebih baik dari itu. Begitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan amalan kaya. Nah, yang membuat kaya siapa? Allah. Jadi tidak harus ketika membaca itu kita langsung dapat mobil 10 mewah semuanya, tidak seperti itu. Karena semua dari Allah. Ya. Jadi kita harus sadar itu. Jadi kenapa ada orang yang mengamalkan amalan tapi kok ini ya, kok tidak kaya gitu. Nah, ada lagi juga sebenarnya tentang amalan ini ya. Kenapa kok tidak gagal gitu? Sebenarnya bukan gagal. Biasanya dia ada penyakit yang dia tidak sadari ketika dia memilih guru. Karena yang saya tahu begitu ya. Jadi kita harus memilih guru di awal. Nah, untuk memilih ini caranya yang saya tahu begitu, kita harus meminta nasihat atau petunjuk kepada guru sebelumnya. Juga kepada orang tua kalau bisa begitu ya. Atau kalau sudah tidak ada orang tua ya mungkin guru saja gitu. Nah, kalau sebelumnya belum punya guru ya tanya kepada orang yang terpercaya. Setelah itu kita istikharah. Nah, setelah itu ada lagi yang perlu kita jaga tentang baik sangka dan adab pada guru. Nah, kalau kita meminta amalan kepada guru, tetapi kita berburuk sangka pada beliau, ya mending tidak usah. Gitu. Jadi kalau kita sudah tidak yakin atau menuntut sang guru, berarti kita seolah-olah kita adalah majikan, guru kita adalah babu gitu ya. Jangan sekalian jangan kalau seperti itu. Jadi namanya orang belajar ilmu seperti ini itu ya kita harus bersikap sebagai seorang murid. Kita datang kepada sang guru menyampaikan mohon bimbingan. Kalau kita sudah pasti memilih gitu ya dengan istikharah, sudah beliau adalah orang yang tepat begitu ya sudah kita tunduk pada beliau dan jangan mencari-cari kesalahan beliau. Bahkan dulu katanya kalau nggak salah itu di Imam Nawawi ya bercerita itu ulama dulu itu kalau berangkat belajar kepada sang guru itu berdoa pada Allah, ya Allah tutupilah kesalahan guruku. Maksudnya gimana? Karena wajib menghormati guru itu. Nah, kalau kita tahu kesalahannya itu sulit, makanya kita mohon agar ditutupi begitu. Nah, di sini juga seperti itu.
Kalau kita mencari amalan, ya kita harus berbaik sangka pada sang guru, jangan mencari kesalahan. Kalau kita sudah terlanjur tahu kesalahan atau kekurangan guru, kita harus berdoa pada Allah agar dihilangkan. Karena mengingat kesalahan guru itu sama dengan kita menggali jurang. Orang tua, guru, atau mertua itu sama. Kita harus hormat pada mereka, hormat tanpa syarat. Ya, kecuali diberitahu bermaksiat pada Allah gitu ya, jangan dilakukan. Jadi, ada yang berikutnya adalah ada ajaran guru saya juga, karena ibadah itu ternyata, contoh misalkan disuruh baca sholawat 1000 gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah untuk dijadikan perantara gitu ya, atau tawassul. Jadi kita bertawassul dengan ibadah. Berkat ibadahku ini ya Allah, kabulkan doaku, begitu. Nah, itu juga dilakukan oleh ini ya, Ashabul Kahfi dalam cerita itu. Jadi dengan kebaikan yang dilakukan, dia berdoa dan bertawassul dengan amal baiknya. Nah, kita membaca salawat sebanyak-banyaknya, minimal 10.000 itu. Nah, setelah itu kita berdoa pada Allah, ya Allah, berkat ibadahku ini, berkat amal baikku ini, kabulkan, begitu. Itu kan tawassul, begitu ya. Nah, selain itu juga, jadi itu tawassul, ibadah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sana ada doa. Jadi bertawassul, berdoa dengan bertawassul pada amal ibadah yang kita lakukan itu. Nah, doa. Kalau kata guru saya Gus Isna ya di Blitar, kata beliau, doa itu harus dibarengi dengan syukur. Syukur yang dimaksud itu adalah prasangka baik pada Allah. Jadi jangan mengkhawatirkan masa depan. Masa depan kalau dikhawatirkan, masa itu kan masih milik Allah, bukan milik kita. Jadi Allah yang akan menentukan masa depan itu. Kita hanya berikhtiar di saat sekarang. Nah, waktu yang menjadi milik kita tuh waktu yang sekarang ini. Nah, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur itu maksudnya bahagia. Gitu. Kita berbahagia atas karunia Allah di hari ini. Hari ini adalah karunia terbaik dari Allah. Apapun yang kita miliki sekarang, apapun yang ada sekarang, itu adalah yang terbaik dari Allah. Gitu. Nah, masa depan harus lebih baik. Gitu. Jadi harus berbaik sangka. Nah, sebaliknya kalau kita ingat masa lalu, ingat saja dosa-dosa kita. Gak usah mengingat dosa orang lain. Gitu. Nah, jadi kalau ingat masa lalu, bertaubat dengan taubat yang sangat begitu. Kalau ingat masa sekarang, kita berikhtiar dengan sebaik-baik ikhtiar. Nah, kalau ingat masa depan, kita berdoa dengan penuh harap agar hari esok lebih baik dari sekarang. Begitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya, bagikan kepada yang lainnya. Kita sama-sama berdoa. Kalau ada yang berbeda pendapat dengan saya, ya wajar, kita manusia pasti beda pendapat. Saya hanya menyampaikan ilmu yang saya dapatkan dari guru saya. Kita saling menghormati, saling motivasi untuk terus belajar. Semoga kita semua dijadikan ahli ilmu, ahli ibadah, dan semoga kita semua menjadi ahli Quran dan masuk surga di surga terbaik bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.